Kita jumpa lagi dalam program Kamu Dikasihi. Doa saya, saudara dalam keadaan baik-baik, karena saudara dikasihi Tuhan. Yang mengasihi, dialah yang bertindak untuk menyatakan pertolongannya bagi kita semua. Kali ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Jadi iman kita, iman di dalam Kristus Yesus. Dengan iman kita percaya bahwa Kristus diam di dalam hati kita. Di mana Kristus? Di hati setiap orang yang percaya. Jadi temanya adalah Christ in you. Kristus di dalam hatimu. Ketika Kristus diam di dalam hati kita, maka kita akan berakar dan berdasar di dalam kasih. Langkah awal untuk Kristus diam dalam hati kita adalah dengan lahir baru. Percaya Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat pribadi kita. Yohanes 1:12, tetapi semua orang yang menerimanya, kepadanya diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Ketika percaya, saudara menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Jadi ada dua hal di sana. Percaya artinya menerima. Menerima adalah karena percaya. Percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, dan menerima pribadi Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Maka kita menjadi anak-anak Tuhan. Ini kabar baik bagi kita. Siapa kita? Anak-anak Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita punya Bapa, Pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Sehingga saudara akan aman di dalam perlindungan Bapa yang baik itu. Itu sebabnya sesuai dengan tema kita, Christ in you. Kristus di dalam kamu. Setelah kita menerima karena percaya kepada Tuhan, saat itulah Kristus telah diam di dalam hati saudara. Dan kalau Kristus sudah diam di dalam hati kita, maka Dia akan selamanya tinggal di dalam hati kita. Dia akan selamanya tinggal di dalam hati saudara. Setelah Kristus tinggal di dalam kita, apa yang terjadi? Kita berakar dan berdasar di dalam kasih. Jadi pondasinya adalah Kristus. Kristus yang adalah kasih telah tinggal di dalam hati kita, membuat kita berakar dan berdasar. Jadi kalau akar dan dasarnya adalah Kristus yang adalah kasih, maka dia bertumbuh dan berbuah kasih. Itulah anak Tuhan. Yang dikasihi oleh Tuhan akan mengasihi Tuhan. Yang dikasihi oleh Tuhan akan mengasihi sesama. Bagaimana saudara bisa mengasihi? Bukan dengan kasihmu, tapi dengan kasih Tuhan.
dengan kasih Tuhan yang sudah ada di dalam saudara. Kasih yang sempurna itu, kasih yang tanpa batas itu telah tinggal di dalam hati kita. Sekarang berdasar, berakar di dalam kasih. Secara natural kita akan bertumbuh, kita akan kuat dan menghasilkan buah-buah dari kasih yang ada di dalam kita. Buah-buah kasih. Di dalam kasih sempurna kehidupan saudara. Karena kasih itu lemah lembut, murah hati, panjang sabar, penuh penguasaan diri, sukacita, damai sejahtera, dan semuanya. Definisi dan penjabaran kasih saudara telah baca, saudara telah pelajari di dalam Alkitab. Tapi saya mau ingatkan bahwa pribadi kasih itu adalah Tuhan sendiri. God is love. Tuhan adalah kasih. Tuhan yang adalah kasih telah tinggal di dalam saudara. Kristus telah tinggal di dalam kita, membuat kita berakar, berdasar di dalam kasih, dan waktunya kita terus bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah-buah kasih, semangat dengan roh yang menyala-nyala, melayani Tuhan, melayani sesama, bekerja bersama dengan Kristus, giat dan menyala-nyala di dalam Tuhan. Inilah ciri-ciri orang yang sudah memiliki Kristus di dalam hidupnya. Dimanapun saudara berada, kasih itu terpancar. Kemuliaan itu akan nyata dan keharuman nama Yesus akan dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Bersukacitalah karena Kristus telah tinggal di dalam saudara. Kristus, pelindung, pembela, pemelihara, Bapa, Tuan, Raja, Gembala Agung kita, tinggal di dalam kita. Tenang hati saudara, sukacita dan damai sejahtera. Sekali lagi saya ingatkan, Kristus di dalam saudara. Christ in you. Berakar, berdasar, bertumbuh, berbuah di dalam kasih. Itu bukan dari saudara, bukan usaha saudara, bukan pekerjaan saudara, tapi karya Kristus yang telah tinggal dalam saudara. Tinggal saudara menjalani kehidupan Kristus yang telah ada di dalam saudara. Kehidupan Kristus yang sudah tinggal di dalam kita tentu akan menghasilkan kasih agape, kasih Tuhan sendiri, pribadi Kristus sendiri. Tuhan Yesus Kristus mengasihi saudara. Shalom.